بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
تزد الظالمين إلا تبارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. Ada bulan, hari itu biasanya ada matahari. Matahari ciptaan Allah dan malam juga ciptaan Allah. Oleh karenanya perdebatan para alim ulama baik dari mutaqaddimin mutaakhirin kemarin sudah kita bahas. Ada ulama yang mengatakan makhluk Allah yang paling pertama diciptakan itu dalam struktur waktu adalah malam. Para alim ulama lain menyebut yang diciptakan Allah itu bukan malam tapi hari. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Ulama seperti Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa makhluk Allah yang bernama malam itu lebih dahulu diciptakan daripada siang. Sedangkan ulama mutaakhirin menyebut bahwa siang itu lebih dahulu diciptakan daripada malam. Nah, begitulah seterusnya pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita ingin mendengarkan sedikit kisah terkait tentang matahari. Nah, jadi malam yang berbahagianya kita akan dengar bacut penjelasan Sayyiduna Maulana Muhammad terkait matahari. Jadi matahari itu yang selalu kita lihat setiap hari bersinar, panas dan seterusnya, dia punya sifatnya sendiri. Jadi makhluk Allah ini walaupun ada ruh di dalam tubuh, ada kebiasaan yang rutin yang dilakukan tapi kita tidak tahu. Nah, ini dia. Sama seperti pohon kayu. Pohon kayu itu kalau kita lihat
secara zahir, secara nyata di depan mata kita, ya dia hanya bergoyang-goyang saja. Pohon kayu itu ke kanan, ke kiri, kalau ada angin nanti terhempas daunannya. Tapi pohon kayu itu dia punya sifat pribadi, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi contohnya seperti contoh burung. Burung itu kalau kita lihat secara zahir kasat mata kita, ya dia seperti mana biasa. Burung itu terbang. Nanti dia pergilah ke arah terbangnya kemana, nanti dia balik kembali dan seterusnya. Tapi burung itu punya sifat pribadi, tingkah laku pribadi yang hanya Allah dan burung itu tahu. Nah sekarang kita mau tanya sama Nabi, matahari itu punya nggak tingkah laku pribadi yang dia berbuat hanya dirinya dan Allah yang tahu? Nah sekarang kita mau dengar cerita sedikit dari Rasulullah SAW terkait Nabi pernah bercerita tentang aktivitas rahasia matahari. Nah inilah judul kita malam ini. Apa aktivitas rahasia matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dahulu itu kita baca hadisnya, dahulu itu ada salah seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari kalau bahasa kita. Jadi beliau pernah bercerita, suatu hari itu kata Abi Dzar, kuntu akhadhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku memegang tangan Nabi. Nah, jadi Nabi itu tangannya dipegang oleh Abi Dzar. Pegang. Nah, sahabat begitulah. Sahabat itu kalau sudah dekat dengan Nabi, senang, bahagia. Kalau ada masalah semua hilang. Makanya Rasulullah itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam, Nabi Muhammad itu punya mukjizat sekitar 400 mukjizat. Nabi Musa itu punya 5. Nabi Musa tidak banyak. Nabi Musa mukjizatnya 5. Nabi Sulaiman tidak lebih 10. Nabi Ibrahim tidak lebih 15. Tapi dari seluruh Nabi yang diciptakan, cuman Rasulullah yang punya 400 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Hajar. Nah, salah satu mukjizat Nabi itu yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu punya mukjizat, wajah beliau itu kalau dilihat semua masalah hilang. Bahagia, orang kalau lihat Nabi itu bahagia, senang. Kalau lagi sedih, hilang sedihnya. Kalau lagi marah, marahnya hilang. Mukjizat Nabi itu. Itu kata Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini kitab Syama'il bagus sekali untuk dibaca. Syama'il itu, Syama'il Muhammadiyah ini kitab fisik Nabi. Nabi itu rambutnya bagaimana, mulut beliau bagaimana, dahinya bagaimana, itu disebut di situ sesuai riwayat-riwayat. Nah, jadi kita lanjut. Abu Dzar Al-Ghifari itu suatu hari menjelang sore, mau sore itu, beliau pegang tangan Nabi itu. Setelah dipegang tangan Nabi, maka Abu Dzar bercerita, "Wa nahnu natamasya jami'an nahwal maghrib." Saat aku pegang tangan Nabi, aku berjalan bersama Nabi, jalan-jalan menjelang sore. Menyobakkan dia menjelang sore, JJS, jalan-jalan sore. Itu Abu Dzar dengan Rasulullah jalan-jalan sore. Nah, jadi posisi ketika jalan-jalan itu, waktunya sedang sore menuju malam. Sehingga Abu Dzar bercerita, waqad talafat asy-syamsu fama zilna namduru ilaiha hatta ghabat. Waktu kami jalan sore dan bersama Nabi, saya pegang tangan Nabi, kami melihat matahari. Matahari itu mau tenggelam.
Jadi kan beda sunset. Sunset dengan kon sunset beda kan. Menyo sunset biasa haji kan kailu madawro becu kan. Yang sebut sunset. Nya belum milu tunggu. Matahari belum masuk. Sikit lagi mau masuk, mau terjadi sunset. Nah jadi saat Abu Dzar Al-Ghifari lihat matahari itu, entah bagaimana beliau tanya sama Nabi. Kata beliau begini, ya Rasulullah, aina taghru? Itu matahari itu Nabi tenggelamnya, dia pergi kemana Nabi? Abu Dzar tanya dia. Itu matahari nanti Nabi waktu dah hilang itu, dia itu kemana dia pergi? Nanti kita bahas sedikit kalau sempat waktu. Pertanyaan ini itu pertanyaan bukan pertanyaan sains. Kalau pertanyaan sains bukan begini jawabannya. Karena perputaran bumi, ini matahari, bumi berputar, maka tentu matahari tidak pergi kemana-mana kan? Dia orbit pada tempatnya kan? Begitu. Matahari putar, kan ini bumi. Nah, matahari dia berputar pada tempatnya, bumi dia berputar melilingi matahari. Jadi yang ditanya oleh Abu Dzar ini bukan matahari secara sains. Dia tanya ruhnya matahari itu kemana? Waktu tenggelam itu kemana dia pergi? Jadi pertanyaan aneh yang ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Nabi bilang, lalu Rasulullah bersabda, taghrubu fis sama, kata Nabi. Kamu tahu enggak matahari kalau tenggelam kemana dia pergi? Enggak tahu Nabi. Dia itu pergi ke langit. Nabi sebut dia itu tenggelamnya, setelah tenggelam itu dia pergi ke langit. Abu Dzar enggak tanya ke langit mana. Abu Dzar diam karena jawaban Nabi belum selesai. Lalu Rasulullah bersabda, "Thumma turfa'u min sama'in ila sama'in hatta turfa'a ila sama'i sabi'atil ulya." Jadi matahari itu ketika tenggelam, dia diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Langit ketujuh, tempat Nabi dulu pernah singgah Isra Mi'raj. Itu dipanggil oleh Allah sampai ke langit ketujuh. Ngapain di situ dia? Ngapain matahari di situ? Ditarik oleh Allah itu, diangkat oleh Allah. Hatta takuna tahta al-arsy. Sampai kata Nabi, matahari waktu di langit ketujuh itu mendekati dirinya dengan arasy Allah. Sedikit lagi hampir dekati arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arasy Allah, matahari, baru nanti langit ketujuh. Apa yang terjadi? Maka Nabi bersabda, "Fatakhirru sajidatan." Matahari itu menunduk. Kharra itu menunduk. Menunduknya itu beda. Kalau mengkharra itu ada ruku tapi hampir sujud. Itu kharra namanya itu. Menyambung makna menau. Lagi orang Jepang. Karena orang Jepang, kadang-kadang orang Jepang waktu dia menunggu kepalanya itu kharra itu begitu. Matahari begitu. Yang bisa bayangkan nunggu matahari naki naulai ada. Beda ni. Beda. Hanya Allah yang tahu pergerakan matahari. Lalu ketika dia sujud itu, dia meruku sampai menuju sujud, kata Nabi, fatasjudu ma'aha al-malaikatu al-muwakkaluna biha. Maka kata Rasulullah, ketika matahari itu sujud, malaikat juga ikut sujud. Malaikat tu sujud, semua sujud. Maka oleh karenanya Nabi bersabda, "Tsumma taqulu ya Rabbi." Nah, barulah matahari diberi izin bicara. Kata Allah, "Matahari, silakan bicara." Lalu matahari bicara. Apa kata matahari? "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ata'muruni an atlu'a." Wahai Tuhanku, aku sudah sampai ke langit ketujuh, aku sudah sujud di depan. Pertanyaanku ya Allah, esok aku terbit dari mana? Ya, besok ya Allah,
aku terbitnya dari mana? Itu setiap hari begitu. Maka kata Rasulullah, amin maghribi au min matla'i. Nabi, ya Allah, aku terbit dari baratkah atau aku terbit seperti mana biasa? Jadi matahari itu kata Rasulullah, dia setiap hari laporan. Sama lagi sapam dulu. Sapam menyangkapi itu kan, tetap laporan pada malam. Pak, katia, masjid kabar. Kemudian dia laporan kepada Allah, ya Allah, aku sudah menenggelamkan diri, aku sudah bersujud kepadamu. Kalau begitu ya Allah, aku minta, ya Allah, pendapat dan kudratmu ya Allah. Kemana aku terbit esok hari? Aku terbit dari baratkah? Aku seperti mana biasa aku terbit? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan bermula matahari itu berjalan pada garis edarnya. Biasa ada. Kau terbit seperti mana biasa? Nah, itulah aktivitas matahari setiap hari. Nyo malamnya mungkin malamnya tengok berapa ke Allah. Ngan tengok ya Allah dari 4 sama lebih. Jadi Nabi ingin kasih tahu bahwa matahari kalau sudah mulai terbit dari barat, itu tanda bahwa sudah habis segalanya. Muyo batauronyo kiamat. Jadi itu dia. Maka setelah itu datang makhluk Allah, namanya malaikat Jibril. Nabi melanjutkan cerita. Wahai Abi Zar, kau dengarkan baik-baik. Fayatiha Jibril. Jibril itu datang ke matahari. Setelah matahari bicara dengan Allah, saya mau terbit lewat mana ya Allah, lewat barat atau biasa? Biasa saja kata Allah. Setelah jawaban itu, maka matahari didatangi oleh malaikat Jibril. Ngapain Jibril? Kata Nabi, bihullatin daw'in min nuril arsh. Dia sambungkan, menyobatnya mungkin surah, disambungkan itu. Cahaya matahari itu diambil dari cahaya aras. Aras itu punya cahaya dia. Itu turunnya nanti langsung ke matahari. Coba kita mau loncat sedikit ke pembahasan yang lain. Dalam kitab Ya'natul Talibin jilid 1 terkait tentang masalah mayit. Mayit itu kalau di dalam kubur dia itu meminta tolong. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, mereka itu seperti hanyut di dalam laut. Dia minta tolong itu. Tolong doakan. Tolong doakan dan minta tolong. Jadi di dalam penjelasan itu Said Abu Bakar Syatta menjelaskan bahwa di aras itu dia diletakkan ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dan ada cahaya di situ. Kendi, nan datang kalang kendi menyobat hari panyot, kita menyobat hari zaman panyot. Kalau hari ini kendi namanya itu. Nah, kendi itu ada cahayanya itu. Itulah kata Abu Bakar Syatta dalam kitab Ya'natul Talibin. Disitulah ada ruh-ruhnya. Maka aras punya cahaya sendiri dan bisa menurunkan cahaya ke tempat lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang cahaya aras. Jadi datang malaikat Jibril, dia sambungkan itu cahaya aras ke cahaya matahari. Ini tanda bahwa cahaya masih hidup. Berarti orang kiamat dalamnya. Dan tengok punya kiamat, cahayanya hanali aku. Gepuputuh oleh Jibril, hanali. Misalnya nanti matahari terbit dari arah berlawanan, itu cahaya di atas aras itu enggak ada lagi. Apa yang terjadi? Ketika cahaya mati, maka matahari itu meredup. Cahayanya hilang. Kalau cahaya hilang, efek yang terjadi adalah garis edar planet akan menjadi kekacauan. Garis edar planet itu yang berputar-putar itu terjadi kekacauan. Kenapa?
Karena cahaya dan matahari itu adalah pusat magnet untuk seluruh planet yang berputar di sekeliling matahari. Kalau matahari hilang magnetnya, disitulah nanti akan terjadi tabrakan yang luar biasa antara bumi dengan planet Jupiter, antara planet Jupiter dengan planet-planet lainnya. Kapan terjadi? Wallahu alam. Yang jelas hari Jumat. Begitu kata Nabi di dalam kitab Mukhtar al-Hadis, Wara kiamat, wara Jumat. Yang beda yang Jumat aja anak ufung ni. Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi aja tak tahu hari kiamat. Kan pernah Jibril datang kan? Apa kata Jibril? Muhammad, akhbirni 'ani sa'ah. Kata Jibril, Muhammad, kasih tahu pada aku kiamat itu kapan? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Nabi bilang, Jibril, engkau lah lebih paham daripada saya. Nabi aja tak tahu kiamat. Ya. Sudah lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan cerita. Setelah disambungkan cahaya itu, ala qadiri sa'atin nahari. Maka setelah disambungkan cahaya, itu cahayanya dibuat menyobah hagdanya guna istilah kalkulator. Jadi cahayanya itu menyinari bumi berapa detik, berapa menit. Kemudian cahayanya diserap oleh tumbuhan berapa kadarnya, itu dihitung itu. Kemudian nanti ketika cahaya matahari turun, adanya redup mau turun hujan, itu cahaya matahari yang menyerap awan hujan itu dihitung juga. Jadi pergerakan matahari dihitung oleh malaikat. Yang bedanya kita cara hitungnya nomor ni. Semua ada keahlian masing-masing. Begitulah Jibril memberi cahaya itu, maka dari sa'atin nahar, diberi berapa panjang hari engkau. Kau terbit jam 7, misal kau terbit jam 7, maka harus tutup cahaya jam 5 misalnya. Itu bab dia yang uji contoh kan. Itu dikadarkan itu oleh para malaikat. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan fi tulihi fi saif. Kemudian dihitungnya juga kadarnya, yaitu panjang musim panas. Dihitung panjang musim panas. Hai matahari, kau di jam 11 harus mengeluarkan cahaya lebih agar terjadi musim panas. Ini sekarang sedang musim panas. Berarti kadarnya itu dihitungkan oleh malaikat. Tapi saya ingin jelaskan sedikit posisi kita hari ini tambahan sedikit ilmu. Kondisi kita hari ini kaum muslimin itu tadi jam berapa tadi? Jam 4.15 kalau tidak salah. Menteri Agama sudah memberi instruksi bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah boleh menghitung kiblat secara mandiri, sebab matahari tadi sore itu berada di tepat Ka'bah. Kalau di Ka'bah, di sini posisi matahari. Ini dia. Coba nanti, tapi dah telat dah lagi. Gitu. Maka cara menghitungnya, cara mandirinya, jangan pakai Google, jangan pakai apa ini, karena aplikasi Euronya yang kita lihat, mudah saja. Misalnya ini tongkat. Posisi tadi berarti jam 4.15. Maka letakkan tongkat. Kalau bayang-bayang tongkat itu di sini, maka kiblatnya ke sana. Berbalik arah ya. Itu cara mandiri untuk mengecek kembali arah kiblat. Nyok becut penjelasan. Dan begitulah juga sudah dikadarkan oleh malaikat kepada matahari untuk panas agar terjadi kemarau. Kemudian Nabi bersabda, "Au qisarin ya wa fi syata." Dan kata Nabi, dikadarkanlah juga pendek musim dingin. Musim dingin dihitung juga.
Matahari, kau jangan terbit di jam 9, jangan kau terbit di jam 10, jangan kau terbit sampai sore agar terjadi musim dingin. Nah, itu dikadarkan. Kemudian auma baina dzalika fil kharifi war rabi'i, begitulah juga diperhitungkan kadar matahari pada musim gugur dan musim semi. Nah, maka oleh karena itu Nabi bersabda, bersabdalah Nabi, fatalbasu tilkal hullati kama yalbisu ahadukum thiyabahu. Maka matahari itu dia memakai cahaya itu seperti mana kamu memakai baju. Nah, ini Nabi mengibaratkan ini kita pakai baju. Matahari itu bajunya mana? Mana baju matahari? Kata Nabi, baju matahari itu adalah hullah. Hullah itu sinarannya, cahayanya, itu baju dia itu. Nah, jadi matahari punya baju. Nah, bajunya itu. Pernah lihat nggak inti matahari bagaimana? Matahari yang kita lihat hari ini menurut astronomi yang sudah dideskripsikan oleh para ahli astronom, itu matahari yang kita lihat hari ini bukan matahari wujud inti, itu hanya cahayanya. Yang terkadang uronyo matahari dia tu kan, yang cahaya tu yang bukan bentuk aslinya, yang mantong kulit dia tu kan cahaya. Dari cahaya dan api-apinya menuju ke inti matahari itu perlu perjalanan memutar bumi sekitar 1000 kali. Putarlah bumi 1000 kali. Begitulah jarak cahaya itu masuk ke intinya. Kita cara kerja aman putar bumi tadi bagi kamu 3 menit ini. Nah, begitulah Allah Maha luar biasa. Allah menciptakan matahari yang begitu sangat megah dan terbaik matahari. Sudah ya? Thumma tantaliqu biha fi jawis samai hatta talua min matliha. Kata Nabi, setelah matahari itu turun dari langit tadi, maka seperti mana biasa, dia itu berputar. Fi jawis sama, seperti mana dia itu berputar dan terbit seperti mana biasa. Faka'annama qad husibat miqdar thalathi layalin. Seolah-olah dia itu matahari itu ditahan dengan kadar 3 malam. Nah, kata Nabi nanti akan terjadi perlakuan matahari yang begitu aneh yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi memberi penjelasan sedikit. Nanti ada satu tingkah laku matahari yang aneh. Kata Nabi, husifat miqdara thalathi layalin. Matahari itu dia akan memberi tingkah laku yang aneh. Itu dalam 3 hari itu dia tidak ada, itu hilang. Jadi akan terjadi malam 3 kali malam. Ini aneh kata Nabi. Ini Nabi jelaskan ini. Suatu saat nanti kalian akan lihat, kalian akan mengalami masa malam seolah-olah malam itu 3 kali. Itu matahari tidak tahu kemana itu. Seperti ditahan kata Nabi. Husifat, ditahan. Ya tentu Allah yang menahan. Maka apa yang terjadi ya Rasulullah? Thumma la tuqsa taw'an. Waktu ditahan itu cahayanya meredup. Cahayanya sikit-sikit meredup sikit-sikit. Karena ditahan oleh Allah tidak bisa bergerak, maka meredup sikit-sikit. Hilanglah matahari. Kemudian waktu maru antatla'a min maghribiha. Disinilah Allah suruh matahari, hai matahari, aku sengaja memberhentikanmu selama 3 hari dan kuhilangkan cahayamu. Sekarang kau terbit dari arah yang berlawanan. Maka matahari keluar dari arah berlawanan. Nah, disinilah ketika matahari itu, ini kita diberi tanda oleh Rasulullah, masih ada taubat.
Ini diberi tanda oleh Nabi, nanti kalau engkau melihat di mana matahari tidak muncul 3 malam, kau akan rasakan, ingatlah itu matahari sudah berhenti. Taubatlah selagi masih bisa bertaubat. Yang punya seperti ini, pandangan seperti ini, hanya orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang hanya ajak berjenggu, hanya fikir aku teruk kanan, dia tengok kaki aman. 3 hari, ingat 3 hari. Kan mati lampu euro, dia mati lampu nunggu euro. Nggak ada urusan tuh. Kalau udah berhenti matahari 3 hari, maka kata Allah, wa tu'maru an tatla'a min maghribiha, kata Nabi, maka saat itulah Allah menyuruh matahari keluar dari arah berlawanan, yaitu dari barat. Maka Abu Zar tadi itu dari Nabi jelaskan, beliau tidak ada bantah, tidak ada ngomong apa-apa, itu pegang terus tangan Nabi. Tidak ada balasan dari Abu Zar kan? Abu Zar tanya tadi, Nabi waktu matahari tenggelam kemana arahnya? Nabi jelaskan panjang. Abu Zar tidak jawab apa-apa. Lalu Rasulullah melanjutkan, fadzalika qauluhu azza wa jalla idza syamsu kuwirat, kata Nabi, disitulah nanti berlaku ayat Allah, idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung, bukan dimatikan, bukan dihancurkan, bukan diledakkan, tapi digulung. Sama seperti karpet digulung. Ya kan? Digulung oleh Allah. Bayangkan itu matahari digulung, bukan dihancurkan. Wallahu alam, entah bagaimana Allah menggulung nanti, kita tak tahu. Maka Nabi menjelaskan lagi, wal qamaru kadzalika fi matla'ihi, dan demikian jugalah setelah aku menjelaskan kamu matahari, bulan itu begitu juga, kata Nabi. Bulan itu bulan yang 4 malam yang tegalonnya, dia gitu juga dia laporan ke Allah. Ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Tak terbit seperti mana biasa. Dia tengok aja Allah, ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Udah berhenti aja, tak usah terbit lagi. Maka ketika matahari meredup, cahaya bulan hilang. Kau dah nunggu. Cahaya bulan itu dari mana dia? Dari mana cahaya bulan? Dari matahari. Ya, jadi cahaya bulan itu mati seketika kalau matahari terhenti. Kalau matahari terhenti, sifat magnetik yang maha besar yang terbesar kita sebut pada matahari, itu planet itu tidak akan berjalan. Sedangkan bulan, radiatornya bumi, yang perlu akan cahaya matahari, maka pergerakan radiator bumi juga hilang. Disitulah hancur bumi gempa. Bumi sudah gempa. Efek gempanya apa? Hancur gunung, meluapnya air laut, bertebarangannya nuklir yang pernah ditanam nggak pernah meledak, maka berhamburanlah manusia, maka terpecahlah dataran bumi. Kenapa bumi gempa? Radiatornya mati. Kenapa radiatornya mati? Cahaya mataharinya hilang. Ini hikmah bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, perlu ada orang lain, perlu ada makhluk lah. Jadi sombong tengku bagi urang alah anak pulung bodoh dia biro dong. Tak bisa. Nanti mati siapa yang kuburin? Mati siapa yang kuburin? Siapa yang mandiin? Dan seterusnya. Nah, dah habis ayat hadis Rasulullah tadi. Maka oleh karena itu sekarang baru kita bahas. Hadis ini kalau dibaca di depan ilmuwan muslim, bukan muslim, di depan mereka yang ateis, mereka pasti menghina hadis ini. Ya kan? Jadi Abu Zar tanya, Nabi, matahari itu kalau udah tenggelam kemana dia pergi? Kalau didengar oleh sains, oleh mereka ateis, mendengar hadis ini ngibul, kata mereka. Kenapa? Mereka akan berbicara fakta. Faktanya secara sains dalam ilmu astronomi, matahari itu tidak kemana-mana. Dia menetap pada garis edarnya.
Ya, kalau begitu pertanyaan muncul, bagaimana jawabnya? Gimana jawabnya? Gimana aku? Menyo sama-sama kita nyo hanam salah jawaban. Alah kepetih itu nak pula menalam kitab pula. Oh enggak boleh. Sama-sama ada nyo. Tapi enggak bisa kalau orang depan orang kafir. Itu Rasulmu itu, Muhammad kamu itu, apa dijelaskan tadi? Tidak masuk di akal itu. Masa ada pertanyaan matahari kemana? Mau kemana? Matahari nggak mana-mana. Menan buka lewatnya, nunggu kalau tanya. Nah, baru kita bahas sekarang. Ketahuilah kaum muslimin, dalam surat Al-Isra itu ada kalimat firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan pada kalimat ma dan yusabbihu. Yusabbihu lillahi, semua bertasbih. Semua bertasbih. Ma, bukan man. Apa bedanya man dengan ma? Coba kita baca ayat ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu satu, kita pakai. Ini bukan merubah ayat, kita pakai contoh. Man fis samawati wa man fil ardi. Apa bedanya? Itu satu huruf beda makna. Makanya mau baca Quran salah-salah nunggu, satu huruf bisa merubah makna. Kalau ma itu adalah laisa bi'aqil. Dia tak punya akal. Jadi semuanya masuk. Tumbuhan, hewan, sapi, gunung, air, meja, angin, hujan, semua masuk. Nafis sama. Tapi menurut para ahli nahu yang lain, man itu menyebut itu berakal. Jadi ketika man fis samawati itu tertuju kepada manusianya atau yang berakal. Tapi dalam ayat ini bukan man. Oke, berarti semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Cara bertasbih tidak ada satupun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka tadi Nabi menyebut bahwa matahari pergi, itu bisa jadi ruhnya matahari yang pergi. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Satu, kalau demikian Tengku, tolong jawab Tengku, bagaimana kami membawa hadis ini dan ayat surat Al-Isra ayat 44 itu ke dunia sains? Ini pertanyaan besar. Gimana caranya? Sebab orang kafir tak akan pernah percaya dengan Quran. Bagaimana caranya hadis tadi dengan ayat tadi ma yusabbihu lillahi ma fis sama, bertasbih semuanya dalam dunia sains? Bagaimana caranya? Silakan buka di Google. Ada salah seorang ilmuwan, dia bukan orang Islam, dia 10 tahun yang lalu dia menemukan ada aktivitas suara yang berasal dari dedaunan. Itu ilmuwan itu. Saya tidak tahu siapa namanya. Nanti coba buka di Google itu. Entah 10 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan, dia pakai itu radio, entah radio apa, dia pakai rekaman bagaimana. Ada aktivitas suara secara rutin dari dedaunan. Dan anehnya, aktivitas suara itu terjadi sesuai sebab. Ketika disinari matahari, suara itu berubah. Suara daun itu berubah dia. Ketika malam terjadi, angin berhembus, itu suara dedaunan tadi berubah lagi yang lain. Itu dedaunan. Maka secara sains, apa yang sudah disebut oleh Allah 1400 tahun lalu untuk Rasulullah sendiri, cocok kan? Cocok kan? Mungkin suara dedaunan itulah cara bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti lain yang kedua, itu dedaunan yang bukan bernyawa, yang bukan berruh, yang bukan punya ruh seperti kita. Ada ilmuwan lain yang 10 atau 13 tahun yang lalu meneliti tentang pergerakan suara semut. Suara semut.
kon bahasa semut lagi pemagu. Konian. Yang betalah ketik itu katalah memahami. Bukan itu. Ada ilmuwan, saya lihat dalam video itu dia letakkan tabung, ada tabung itu, semutnya dia masuk ke dalam, dia pakai komputer. Entah bagaimana dia rekam, semut itu pun bersuara. Dan anehnya, suaranya tergantung sebab. Kalau ada makanan, suaranya lain. Kalau ada ratu datang, ratu semut, suaranya juga lain. Nah, suara-suara itulah yang bisa jadi ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Cuman anehnya, yang bahayanya, umat muslim sekarang baca Quran hanya baca ayat saja, tapi tak mau merenungi maknanya, tidak mau mengambil manfaat ilmunya. Padahal Quran itu kitab super segala halnya. Kenapa saya sebut begitu? Seorang ilmuwan peneliti makam Fir'aun, siapa namanya itu saya lupa juga ilmuwan ini, seluruh kitab naskah yang dia baca untuk meneliti bagaimana tingkah laku Firaun, tidak ada satu pun yang puas dia ambil kecuali Al-Quran. Alhasil dia masuk Islam ketika melihat zat asin dalam tubuh Firaun yang dijelaskan oleh Allah ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Quran. Silakan baca Quran, jangan hanya lafadznya, jangan hanya tulisannya, renungi maknanya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pelajaran pengajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.